A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman walhiqni bis solihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Qala Allah ta'ala aidan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di pagi yang segar dan cerah ini, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk saum di bulan Ramadan, untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, yang alhamdulillah bahwa puasanya kita, saumnya kita ini adalah saum yang kita laksanakan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan kepadanya, yang isi dari keikhlasan itu insya Allah adalah bahwa saum yang kita lakukan ataupun ibadah-ibadah yang mengiringi saum yang kita kerjakan adalah benar-benar karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di sela-sela di saat kita menjalani saum ini, tentunya kita sadar dan menyadari bahwa saum yang khusus kita kerjakan di bulan Ramadan ini tidak bisa lepas atau selalu terkait dengan Al-Quran sebagai petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang khusus bahwa awal diturunkannya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinati minal huda, setelah petunjuk untuk manusia, maka di dalam Al-Quran itu juga ada tuntunan-tuntunan, arahan-arahan, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, penjelas-penjelas dari Allah Subhanahu wa taala, rincian daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan yang kemudian bahwa dari Al-Quran setelah mendapatkan rincian-rincian, di ujung ayat itu dijelaskan wal furqan, untuk kemudian juga menjadi furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak dan tidak layak untuk dilakukan atau untuk tidak dikerjakan. Intinya sahabat-sahabat rahimakumullah, seseorang yang telah mendapatkan furqan di bulan Ramadan ini, maka orang itu adalah orang-orang yang kemudian tampil berbeda lahiriah maupun batiniahnya sebelum, pada saat, dan sesudah bulan Ramadan kemudian nanti. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, dan khususnya bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada puasa,
Maka beberapa kali sudah kita bahas serba sedikit bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dimulainya, sahabat-sahabat rahmatullah, dan kemudian berakhir di ayat 188. Sahabat-sahabat rahmatullah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk mengangkat khususnya di ayat 188 ini. Apa dan bagaimana ayat 188 ini, sahabat-sahabat rahmatullah? Ayat 188 ini, sahabat-sahabat rahmatullah, sepintas tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 183, 184, 185, 186, 187. Sepintas tidak ada kaitannya, sahabat-sahabat rahmatullah. Mengapa? Karena kita lihat, sahabat-sahabat rahmatullah, di ayat 188 ini adalah tentang hukum, kemudian tentang hakim, tentang perkara, dan kemudian juga tentang pengadilan. Mari sahabat-sahabat rahmatullah, kita lihat di ayat 188 surat Al-Baqarah yang merupakan ayat terakhir dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Untuk lebih jelasnya mari kita baca, sahabat-sahabat rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Terjemahannya, sahabat-sahabat rahmatullah, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sahabat-sahabat rahmatullah, ayat ini jika kita baca tafsirnya, khususnya di tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat ini menjelaskan ada orang yang berperkara dan perkaranya itu dibawa ke hakim. Perkaranya ini apa? Perkaranya adalah ada seseorang yang dipinjami hutang. Kemudian ketika ditagih, dia tidak bisa membayarnya. Dan tentunya adalah dia tidak mau membayar. Tapi ironisnya, sahabat-sahabat rahmatullah, ketika didesak bahwa dia wajib membayar hutang oleh orang yang memberikan hutangnya, lalu dia ngotot sampailah kemudian dia bawa kepada hakim perkaranya tersebut dan dimenangkan perkaranya tersebut oleh hakim. Dikalahkanlah pemberi hutang oleh yang mengutang. Padahal memang jelas bahwa si penghutang ini benar-benar berhutang kepada orang yang memberikan hutang. Tapi orang yang memberikan hutang ini kemudian kalah. Kalau sudah kalah berarti disalahkan. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa janganlah kamu memakan harta saudaramu, harta sesamamu dengan cara yang batil. Cara yang batil di sini adalah si orang ini mempergunakan hukum, membeli hukum dari hakim, dan hakim itu memenangkan perkara. Padahal dia tahu sesungguhnya dia adalah salah. Tapi untuk bisa dimenangkan perkaranya, kesalahannya supaya dibenarkan, dia gunakanlah hakim. Dan ternyata dimenangkan oleh hakim. Na'udzubillah min dzalik, sahabat-sahabat rahmatullah. Dia tahu. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu memakan saudaramu yang dengan cara yang batil ini. Dan perbuatan yang batil ini adalah merupakan perbuatan yang mengandung dosa. Dan orang ini, sahabat-sahabat rahmatullah, sudah tahu. Berarti di sini
Sahabat-sahabat Allah, ada orang yang berilmu, dengan ilmunya tersebut merekayasa sesuatu perbuatan yang salah, yang batil, sehingga perbuatan yang batil itu kemudian menjadi sesuatu yang sah, menjadi sesuatu yang hak. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sama dengan ahli-ahli hukum, bekerja sama dengan orang-orang yang mengerti tentang hukum, tapi kemudian hukum itu direkayasa untuk memenangkan perkara yang sesungguhnya. Si pengaju perkara ini adalah orang yang batil, tapi kemudian dimenangkan. Nah, bagaimana sahabat-sahabat kondisi terjadi yang demikian di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umpamanya. Yang salah kemudian dimenangkan karena memang yang salah ini berdekatan dengan hakim, dan hukum kemudian memenangkan dia. Apakah ini disebut dengan suatu perkara yang diperkarakan secara adil? Tentunya jauh daripada acara yang disebut dengan peradilan yang adil. Nah, sahabat-sahabat, apa hubungannya dengan puasa? Maka dengan puasa yang memang benar-benar dikerjakan, didasarkan iman kepada Allah, didasarkan dengan ilmu, akan terjauhilah orang-orang yang memakan harta, mengambil hak sesama dengan cara-cara yang batil. Akan terhindarkan dari hal yang demikian masing-masing anggota masyarakat. Dan juga sahabat-sahabat terbuka akan terjauhlah orang-orang yang mengerti hukum dengan memanipulasi hukum. Jauh. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia bebas, di dunia dia bisa memutarbalikan hukum, tapi di hadapan Allah nanti dia akan diperkarakan dan sudah pasti disalahkan oleh Allah. Sahabat-sahabat Allah, apa jadinya jika hukum kemudian diperjualbelikan sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak? Dan bulan Ramadan adalah untuk menghindarkan hal-hal yang demikian. Hukum dengan hukumnya berjalan sesuai dengan hukum, hakim yang kemudian jika didasari dengan takwa, modalnya adalah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, maka hakim ini insya Allah dengan bekal takwa menjadi hakim yang berhikmah. Menjadi hakim yang memiliki keputusan-keputusan yang benar, yang hak. Dan orang-orang pun merasakan tentang keadilan. Keadilan yang dirasakan. Yang ketika keadilan di mana-mana dirasakan, maka apa yang terjadi sahabat-sahabat? Kehidupan yang aman, tentram. Kehidupan yang tidak terjadi gejolak, kehidupan yang tidak terjadi satu sama lain saling mengancam, bahkan saling memusuhi, saling menyakiti, saling mencurahkan darah, itu akan terhindar dari demikian. Di bulan Ramadan, sahabat-sahabat rahmatullah, terkondisikan demikian. Kenapa? Karena di bulan Ramadan insya Allah tiap-tiap pribadi, tiap-tiap orang berilmu merasakan bahwa iman kepada Allah dengan benar, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang benar, dia selalu ada pada posisi untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang haram. Jauh dari rekayasa sesuatu yang batil menjadi sesuatu yang hak. Tidak. Sahabat-sahabat rahmatullah. Surat Al-Baqarah ayat 188 itu adalah dampak positif daripada puasa selama di bulan Ramadan. Orang jauh dari melakukan perbuatan pelanggaran hukum, hakim yang kemudian tidak hanya sekedar menjadi hakim, tapi hakim yang berhikmah, kemudian pengadilan yang sesuai dengan kata-kata adil yang ada di dalamnya, pengadilan yang dirasakan benar-benar tegaknya suatu kondisi pengadilan yang adil. Akibatnya sahabat-sahabat Allah, negeri yang aman, tentram, dan jika takwa itu maka Allah berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, banjir keberkahan pada orang-orang yang beriman dan bertakwa, pada masyarakat yang beriman dan bertakwa, pada suatu negeri yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Negeri yang berkah dikuturkan oleh Allah dari atas keberkahan dan dimunculkan keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan
bermanfaat sahabat-sahabat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.